Wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli ilmi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man sara ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Yang kami hormati Direktur KSKK Dr. Haji Umar, yang kami hormati Kasubdit Dr. Haji Hidayatullah, yang kami hormati para kasih khususnya Bapak Dr. Haji Imam Bukhari, dan yang kami hormati para kepala madrasah, dan yang kami hormati para guru-guru di tingkat MTS. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan menjelaskan tentang desain evaluasi. Desain evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Desain evaluasi, implementasi dalam proses pembelajaran, dan penilaian berbasis pedagogi. Sebelum pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Yasin Fathul Bari. Di situ semuanya bisa Bapak Ibu baca. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu at-taqwim. At-taqwim adalah evaluasi, bahasa Arab dari evaluasi. At-taqwim memiliki hubungan dengan unsur-unsur kurikulum. Seluruh kurikulum memiliki keterkaitan dengan at-taqwim atau evaluasi. Misalnya di situ ada ahdaful manhaj, tujuan kurikulum, ansyitatul manhaj, kegiatan kurikulum, al-wasail at-ta'limiyah, media pembelajaran, turukut tadris, dan muhtawal manhaj, materi pembelajaran. Semua unsur-unsur kurikulum itu berhubungan erat dengan at-taqwim. Di setiap unsur kurikulum itu harus dilakukan at-taqwim atau evaluasi. Amaliyatut taqwim tasiru fi kafati anasiril manhaj at-ta'limi min ahdafil manhaj wa ansyitatil manhaj wa muhtawal manhaj wal wasail at-ta'limiyah wa turuqit tadris. Kurikulum prosesnya berjalan dalam seluruh unsur evaluasi, prosesnya berjalan dalam seluruh unsur dari kurikulum pembelajaran, baik itu tujuan kurikulum, kegiatan kurikulum, materi kurikulum, media pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kita masuk ke definisi dari at-taqwim, definisi evaluasi. Ma huwa at-taqwim? Huwa min fi'li qawwama wa huwa tahdidu qimatil asya' wa taqdiruha awil hukmu ala mada najahil a'mal wal masyru'at. Kurikulum berasal dari kata kerja qawwama wa huwa tahdidul qimah, yaitu menentukan sebuah nilai dari sesuatu, mengukur nilai tersebut, atau memberi hukum, memberi ketentuan atas sejauh mana kesuksesan sebuah al-a'mal, sebuah pekerjaan, wal masru'at, dan proyek. Wa fi istilahi tarbawiyin, dan dalam istilah ahli pendidikan, kurikulum adalah amaliyah tarbawiyah yaqumu biha al-mudarrisu awil muassasah at-ta'limiyah bistimrar. Proses pendidikan yang dilakukan oleh orang guru, awil muassasah atau institusi pembelajaran, secara terus-menerus, secara kontinu. Wa tu'ti nata'ija muhaddadah, dan memberikan nilai tertentu, tumkinu min isdaril ahkam, yang memungkinkan diberikannya sebuah
ketentuan hukum, wattihadil qararat, dan pengambilan keputusan fi sya'nil muta'allimin, terkait urusan peserta didik. Wal manhaj ad-dirasi, atau urusan kurikulum pembelajaran, au at-turuq at-tadrisiyah, atau metode pembelajaran, au wasail au ghairiha, atau media pembelajaran dan selainnya. Evaluasi juga bisa definisikan jam'u majmu'atin minal ma'lumat, yaitu mengumpulkan berbagai informasi takunu salihatan, yang sesuai, wa kafiyah, dan cukup, lil bahsi an darajatil mutabaqah, untuk mencari derajat atau tingkatan antara informasi tersebut. Yang ketiga, definisinya yaitu taqwimu kulli anasiril amaliyah at-ta'limiyah. Evaluasi adalah memberikan penilaian atau mengevaluasi setiap unsur-unsur proses pembelajaran min haitsud daris, dari segi peserta didik, wal muallim, dan guru, wal idaratil madrasiyah, dan manajemen sekolah, wal fasli ad-dirasi, kelas, wal manhaj al-mustahdam, dan kurikulum yang digunakan. Sekarang kita masuk ke hubungan antara tiga istilah. Jadi dalam pembahasan evaluasi ada tiga istilah, yaitu at-taqyim dan al-qiyas. At-taqwim berarti evaluasi, dan at-taqyim berarti penilaian. Kemudian al-qiyas berarti pengukuran. At-taqwim yaitu proses untuk mendapatkan informasi dan data dan meletakkan rencana penyelesaian. Amaliyah lil husul ala ma'lumat wa bayanat wa wad'i tahdid al-ilaji. Kemudian at-taqyim yaitu takdiru qimatil asya, menentukan atau mengukur nilai sesuatu dan memberikan ketentuan terhadap sesuatu atau memberikan hukum terhadap sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga al-qiyas, wad'uz zawahir fi syaklin kamiyyin, meletakkan data-data atau fenomena-fenomena fi syaklin kamiyyin, dalam bentuk kuantitatif, statistik, bistihdam al-ikhtibarat, dengan menggunakan tes-tes wal maqayis an-nafsiyah, dan alat-alat ukur psikologi wa tarbiyawiyah dan pendidikan. Itu yang disebut sebagai al-qiyas. Kemudian kita masuk pada anwa at-taqwim, macam dari evaluasi. At-taqwim memiliki pembagiannya. Yang pertama adalah at-taqwim at-tashkhisi, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan qabla ta'allumi, sebelum diberlakukannya pembelajaran, sebelum dilaksanakan pembelajaran. Yuqamu fi bidayati barnamij ta'limi yatahaqqaqu bi amaliyatil husul ala bayanat wa ma'lumat an qudrat al-muta'allimin wa ma'arifihim wa mawaqifihim wa furuqihim. Dilakukan pada awal program pembelajaran, dan hal itu untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi terkait kemampuan peserta didik serta pengetahuan mereka, wa mawaqifihim, dan kondisi mereka, wa furuqihim, dan perbedaan kompetensi mereka. Kemudian pembagian yang kedua yaitu at-taqwim al-bina'i atau at-taqwini, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif
dilakukan khilalat alumi, Akun. di sela-sela pembelajaran, Itu apa yang dibutuhkan? selama proses pembelajaran. Yuqamu asna al-amaliyah Berarti hanya at-ta'limiyah. mengendalikan ya. Saya takdir mau jadi aja. Takwim Nah, takwini untuk dilakukan bahasa Arab ini, di saya kemarin kan tengah-tengah ngerekam pembelajaran satu-satu atau itu kok dalam ribet proses banget. pembelajaran. Nah, Wa yakunu bisyaklin karena munaddamin, perubahannya itu di bahasa Arab dan bukan dengan betul-betul bentuk karena sampai ke pembelajaran yang ya. sistematis Jadi saya khilala secara amaliyah lengkap gitu. takwin wa Untuk tatwil menjadi manhaj ad-dirasi, rujukan, saya pelajari satu gitu. di sela-sela proses Begitu ceritanya. pembentukan atau pengembangan sebuah Makasih ya, nanti kurikulum tak kirim, pembelajaran. tak kirim. Jadi Terus jenengan pakai UTS dengan aja. evaluasi formatif, Matur nuwun. Itu kan besok ya mulai ya besok. kurikulum Oke. bisa dilihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk efektivitasnya ketika dilakukan pengembangan terhadap al-manhaj dirasi atau kurikulum pembelajaran. Pembagian yang ketiga yaitu at-taqwim an-nihai, sumatif atau evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan ba'dat ta'allumi, setelah proses pembelajaran. Yuqamu fi nihayati barnamij ta'limi wa yatahaqqaqu bibayan darajati tahqiqil muta'allimin wa ijra'i muqaranatin linataijihim. Kurikulum evaluasi sumatif dilakukan pada saat berakhirnya program pembelajaran, dan hal ini untuk dengan menjelaskan, hal ini bisa tercapai dengan menjelaskan nilai realisasi peserta didik, nilai yang didapatkan oleh peserta didik. Kemudian nilai itu dibandingkan oleh guru dan kemudian dikasih ketentuan nilai akhir. Itu yang disebut sebagai evaluasi an-nihai atau summative evaluation. Selanjutnya, tujuan dari evaluasi itu apa? Yang pertama yaitu yusahimu fi musa'adatil muta'allimin ala ta'allumi wa yazidu min fa'aliyah dauril mu'allimin fi tahsinit ta'lim. Memberikan sumbangsih dalam membantu peserta didik untuk belajar dan dapat menambah efektivitas peran guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yusahimu fi musta'adil mudirin ala ittikhadil qararat as-sahihah min khilalil istifadah min furasi tatwirit ta'lim. Memberi sumbangsih dalam membantu para pimpinan institusi ala ittikhadil qararat, dalam mengambil keputusan yang benar, min khilalil istifadah, dengan cara memanfaatkan kesempatan pengembangan sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga, tamkin wad'il baramij at-ta'limiyah li'akut min fa'aliyatiha, memungkinkan meletakkan atau menentukan program-program pembelajaran yang diyakini efektivitasnya. Kemudian tashis baramij at-ta'lim wa isdaru hukmin 'alaiha, mendiagnosa atau mendiagnosis program-program pembelajaran dan menentukan hukum atau ketentuan, memberikan ketentuan terhadap program-program tersebut, li ta'akud min mada tahqiq ahdafil manhaj, untuk meyakinkan seberapa terrealisasi tujuan-tujuan dari kurikulum. Kemudian at-ta'akud min mada tanasubil mada at-ta'limiyah bi khasa'isil muta'allimin wa tabi'atihim. Tujuannya adalah meyakinkan seberapa sesuai materi yang diajarkan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian tahdid niqatil quwwah wad dha'af al-mawjuda fil amaliyah at-ta'limiyah,
menentukan aspek-aspek kuat dan lemahnya peserta didik atau proses pembelajaran. Itu adalah tujuan dari evaluasi. Kemudian kita masuk ke khasa'isut taqwim. Karakteristik sebuah evaluasi yang baik. Karakteristik evaluasi yang ideal. Yang pertama, syamil. Evaluasi tersebut harus komprehensif. Kemudian mustamir. Continue, terus-menerus, dilakukan secara terus-menerus. Iktisadi, ekonomis. Maudu'i, objektif. Hadif, memiliki tujuan yang jelas. Ta'awuni, saling bersumbangsi, saling memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Ilmi, bersifat ilmiah. Sabit, konsisten. Marinun, bersifat fleksibel, berubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, kemudian kita masuk kepada at-taqwim al-waqi'i. Ini adalah model model evaluasi atau model penilaian yang digunakan pada saat ini, yaitu at-taqwim al-waqi'i. Penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Huwa at-taqwim alladhi ya'tamid ala qiyas mada injazat al-muta'allim fi mawaqifah muta'addidatin min hayatihi haitsu yaqumu ala mumarasah wa tadbiq al-mahamat dhata qimatin wa ma'nan an tariqil ansyitah. Penilaian autentik adalah penilaian yang bersandar atau berpegang, bergantung pada pengukuran sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam kondisi-kondisi yang beragam, yang heterogen dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam evaluasi atau penilaian autentik ini, peserta didik diarahkan untuk melakukan pembiasaan dan penerapan dari pekerjaan yang diinginkan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai Terputus Ustaz. Pak Mujahid. Iya, terputus itu. ya stasi. Langsung mantap. Ya, terpental lagi. Ya, masuk lagi, Pak. Maaf. Oke, bisa dilanjutkan? Monggo, Pak. Sampai mana tadi ya? Mohon maaf. Oke. Sampai ke ini ya. Penilaian. Oke. Penilaian autentik memiliki domainnya, yaitu nama penilaian autentik dilakukan untuk menilai sikap dari peserta didik atau yang disebut sebagai al-majal al-wijdani, aspek atau afektif. Kemudian yang kedua yaitu al-majal al-ma'rifi, aspek pengetahuan atau kognitif.
Kemudian yang ketiga yaitu al-majal al-mahari, aspek keterampilan atau psikomotorik. Aspek atau 3 aspek ini harus dinilai dalam penilaian autentik. Selanjutnya yaitu tentang strategi dari penilaian autentik. Penilaian autentik memiliki beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang guru ataupun peserta didik ketika ingin menerapkan penilaian autentik. Yang pertama adalah at-taqwim bil ada, menilai dengan performan. At-taqwim bil ada, at-taqwim bil ada itu dilakukan dengan at-taqdim, menyajikan sesuatu, al-irdu atau dihi, bisa presentasi gitu ya. Al-ada performan, al-muhaka la'bul adwar, bermain peran, al-munaqasyah berdiskusi dan seterusnya. Itu bisa dilakukan strategi pertama, yaitu at-taqwim bil ada. Yang kedua yaitu taqwim bit tawasul. At-taqwim bit tawasul yaitu penilaian dengan komunikasi. Jam'ul ma'lumat haula taqaddumil muta'allim, mengumpulkan berbagai informasi terkait kemajuan belajar peserta didik, wa tabi'ah tafkirihi, dan aspek cara berpikir peserta didik, waqtisyaf duratihi, dan mengungkap kemampuan dari peserta didik, wa itqani maharatihi, dan bagaimana peserta didik menekuni kemahiran atau keterampilannya. Itu adalah mengevaluasi dengan atau disebut sebagai at-taqwim bit tawasul. Yang ketiga yaitu at-taqwim bil mulahadhah. Apa itu at-taqwim bil mulahadhah? Yaitu muraqabah wa tadwin al-mulahadhat ala sulukiyat at-talabah fi mawaqif. Yaitu memberikan pemeriksaan atau mengkodifikasi. Jadi ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan observasi gitu ya. Jadi mengkodifikasi observasi yang dilakukan oleh guru terhadap sulukiyatut thalabah fi mawaqifah, terhadap perilaku-perilaku peserta didik dalam kondisi-kondisi mereka. Kemudian yang keempat yaitu at-taqwim bil waraqah wal qalam. Ini model evaluasi dengan kertas dan pena. Ini adalah qiyamut tullab bil ijabah ala awraq amal atau ihtibarat dzata ijabah muhaddadah, yaitu peserta didik memberikan jawaban, mengerjakan tes-tes dengan jawaban-jawaban tertentu. Jadi ini dengan mengadakan tes tulis. Kemudian yang terakhir yaitu at-taqwim bi murajaati dzat. Ini ada evaluasi dengan refleksi gitu ya. Jadi mengevaluasi diri sendiri. Peserta didik memberikan evaluasi terhadap diri sendiri. Ini terkait dengan sikap ya. Jadi aspek afektif atau sikap. Oke, kemudian kita masuk pada jenis penilaian autentik untuk lebih memperjelas yang di atas tadi, yaitu penilaian sikap bisa dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan dengan jurnal. Kemudian penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan diberikannya penugasan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan
bisa dilakukan dengan penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ini yang dilakukan ketika kita menerapkan penilaian autentik, gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada maharat tafkir al-ulya atau disebut sebagai HOTS, dan maharat tafkir ad-dunya yaitu LOTS. Nah, dalam kaitannya dengan kurikulum pelajaran berbasis pedagogi genre ini, peserta didik diarahkan untuk bisa berpikir secara kritis, secara HOTS. Jadi kalau HOTS itu adalah mulai dari at-tahlil, analisis, at-taqwim, evaluasi, al-ibtikar, mencipta atau kreasi, kreatif. Jadi 3 komponen ini mulai dilakukan oleh peserta didik yang melakukan atau mengikuti proses pembelajaran berbasis pedagogi genre. Sehingga model-model soal yang diterapkan dalam tes-tesnya yaitu harus mengarahkan peserta didik untuk menjawab secara analitik, evaluatif, dan secara kreatif. Kemudian kita masuk ke nilai KO dari aspek kognitif yang ada di atas tadi itu, yaitu apa? Taksonomi Bloom terhadap HOTS dan LOTS. Jadi ada 6 ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Aspek kognitifnya. Yang pertama adalah at-tazakkur, yaitu remember, mengingat. Al-fahmu, memahami. At-tadbiqu, mengaplikasikan. At-tahlil, menganalisis. At-taqyim, mengevaluasi. Dan al-khalqu, mencipta, mengkreasi. Di sini Bapak Ibu, guru bisa menggunakan kata kerja ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam tes-tes maharatul lughah al-arabiyyah. Jadi tes tes maharah bahasa Arab itu bisa menggunakan kata kerja dalam perintahnya, itu menggunakan sesuai dari tingkatan kognitif ini. Jadi kalau yang diinginkan adalah berpikir tingkat tinggi atau HOTS, maka dimulai dari at-tahlil, at-taqyim, dan al-khalqu. Di situ kita bisa lihat at-tahlil contohnya seperti sonnif, qasim. Terus kemudian itu ada urbut, jadi menghubungkan. Itu juga termasuk menganalisis. Kemudian at-taqyim misalnya di situ ada ikhtabir, tahak, hak, gitu ya. Jadil, misalnya seperti itu. Itu artinya apa? Jadil. Kalau jadil artinya berdiskusi, gitu ya. Nakish dan seterusnya. Itu bisa digunakan dalam membuat tes-tes maharah masuk ke al-kifayat, kompetensi dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, kita bisa melihat kompetensi
kompetensi apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Dalam pembagiannya ada 3 pembagian kompetensi ketika peserta didik mempelajari bahasa. Yang pertama adalah al-kifayat al-lughawiyah, kompetensi linguistik, kompetensi bahasa. Kompetensi ini yaitu kompetensi kemahiran, kompetensi penggunaan unsur bahasa, dan kompetensi menggunakan bahasa dengan kemahiran atau keterampilan-keterampilan 4, yaitu istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian yang kedua yaitu al-kifayat al-ittisaliyah, kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif ini adalah qudratul muta'allimin, kemampuan seorang peserta didik al-istihdam al-lughah dalam menggunakan bahasa bisurah tilqaiyah, dengan langsung atau secara langsung, wa ta'bir bitolaqah an afkarihim wa hibratihim, dan mampu mengungkapkan, memberikan ungkapan secara lancar gitu ya, terkait pikiran-pikiran mereka dan pengalaman-pengalaman mereka. Wa tumkinuhum atau wa tamakkunihim min isti'ab al-lughah fi yusrin wa suhulah, dan memungkinkannya mereka para peserta didik dalam mendalami atau menguasai bahasa secara mudah dan tidak mengalami problem gitu, tidak mengalami masalah. Nah, untuk kompetensi ittisaliyah atau komunikatif, jadi dibahas seperti ini. Kompetensi komunikatif diantaranya yang termasuk yaitu ketika peserta didik itu melakukan komunikasi, maka yang harus diperhatikan yaitu al-kifayah al-qawaidiyah yang pertama, kemampuan menggunakan kaidah bahasa yang terkait dengan kaidah bunyi kata dan kalimat. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika memberikan penilaian terhadap kompetensi komunikatif yaitu discourse kompeten atau al-kifayah al-khitabiyah, kemampuan dalam mengkonstruk teks yang universal dan rasional. Kemudian yang ketiga yaitu sociolinguistic kompeten, kifayatul lughah al-ijtimaiyah, yaitu kemampuan menggunakan bahasa sesuai dengan konteks sosialnya. Kemudian al-kifayah al-istratijiyah, yaitu kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi di tengah komunikasi berlangsung. Dan yang terakhir, pragmatic kompeten, yaitu al-kifayah at-tadawuliyah, kemampuan menggunakan peran yang tepat dalam berkomunikasi. Jadi ada tindak tutur dalam berbahasa. Ketika kita mempelajari sebuah bahasa, khususnya bahasa Arab, maka di dalamnya ada tindak tutur yang seringkali kita harus tahu. Dan itu adalah masuk kepada kompetensi pragmatis. Kompetensi gramatikal ketika peserta didik bisa menguasai kaidah bunyi atau fonologi dan mampu menerapkan kaidah tersebut dalam berkomunikasi baik secara lisan atau secara tulis. Kemudian yang kedua menguasai kaidah morfologi. Dan yang ketiga menguasai kaidah sintaksis atau kaidah nahwu. Kalau morfologi itu sorof, sintaksis nahwu,
Fonologi itu kaidah bahasa, kaidah bunyi atau suara gitu ya. Jadi tidak hanya menghafal tetapi bisa menerapkan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu al-kifayah al-khitabiyah. Bagaimana seorang peserta didik itu mampu mengaitkan seluruh kata dan ungkapan sehingga memiliki maknanya yang utuh, dan kemampuan ini melibatkan banyak disiplin ilmu yaitu sosiologi, antropologi, filsafat, media, psikologi, dan literasi kritis. Kemudian yang ketiga tadi yaitu pembagian dari kompetensi kognitif, yaitu kompetensi sosiolinguistik. Kompetensi ini termasuk interdisipliner yang fokusnya adalah pada aturan sosial dalam menggunakan sebuah bahasa. Karena bahasa memiliki kehidupan sosialnya. Bahasa terkait atau memiliki kaitan dengan masyarakat sosialnya. Gitu. Kemudian ada al-kifayah al-istratijiyah. Apa itu? Yaitu kemampuan yang merujuk pada kemampuan seseorang peserta didik dalam berkomunikasi pada situasi apapun yang dia hadapi. Dia harus bisa menggunakan strategi komunikasi dan strategi belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah al-kifayah at-tadawuliyah, pragmatic competence, yaitu kompetensi yang merujuk pada kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan peran masing-masing peserta didik ya dalam proses komunikasi mereka. Kompetensi ini harus terwujud dalam realisasi tindak tutur. Jadi kalau misalnya dalam HR itu ada tindak tutur misalnya ketika ada teman yang sakit, maka yang muncul untuk diucapkan adalah syafakallah. Ketika misalnya mau meninggalkan atau mau berpisah dengan teman, maka yang dikatakan adalah ilal liqa. Kemudian jawabannya adalah ma'assalamah fi amanillah. Ma'assalamah fi amanillah. Itu adalah tindak tutur yang harus terrealisasi ketika seseorang berkomunikasi menggunakan bahasa tertentu, maka tindak tuturnya juga berbeda-beda. Jadi setiap bahasa memiliki tindak tuturnya sendiri gitu ya. Mampu menggunakannya secara tepat, mampu menggunakan bahasa sesuai konteksnya, dan mampu menggunakan bahasa sesuai dengan budaya penuturnya. Gitu. Untuk maharah istima misalnya, ketika ini yang selanjutnya adalah kompetensi kemahiran atau keterampilan ya. Yang pertama keterampilan mendengar atau maharatul istima. Maka di situ ada intensif, responsif, selektif, dan ekstensif. Jadi ini semua nanti dilakukan ketika membuat sebuah tes, ya. Ketika membuat sebuah tes atau ujian kemahiran berbahasa, maka di sana yang harus dilacak adalah apakah peserta didik sudah intensif dalam arti bisa mendengarkan komponen bahasa dengan tepat, yaitu fonem, kata, intonasi, penanda, dan wacana, dan lain-lain. Apakah sudah bisa mendengarkan bunyi setiap huruf dengan tepat, bisa membedakan huruf hamzah dengan ain, membedakan huruf shad dengan sin, dan seterusnya.
Kemudian lagi misalnya dalam maharatul kalam, di situ dituntut adanya penilaian imitasi. Jadi apakah peserta didik yang berkomunikasi secara lisan dengan bahasa Arab itu, dia sudah bisa meniru. Jadi tingkat yang paling yang paling rendah, yang paling awal adalah dia meniru apa yang dia dengarkan, gitu. Kemudian diucapkan ulang. Maka di situ akan terlihat apakah dia bisa mengucapkan kalimat secara benar, mengucapkan huruf secara benar, itu, dan seterusnya. Kemudian misalnya di dalam maharatul qiraah, yang pertama ada perseptif. Jadi perseptif itu apa? Memperhatikan komponen dari bagian wacana yang lebih luas. Jadi bagaimana seorang murid atau peserta didik ketika ada teks yang harus dibaca, maka dia bisa mengetahui dari segi huruf, kata, tanda baca ketika dia membacanya. Dia bisa membedakan simbol-simbol dan tanda baca serta huruf dan kata yang ada. Kemudian selektif, misalnya leksikal, gramatikal, wacana bahasa, itu juga dilakukan ketika seorang peserta didik itu melakukan pembacaan terhadap teks. Kemudian misalnya di dalam ini maharoh kitabah, misalnya ada imitasi juga, jadi meniru, menulis huruf tingkat yang paling rendah, menulis huruf, menulis kata, meletakkan tanda baca, dan seterusnya. Ada lagi tingkatan yang ekstensif, dia sudah tidak lagi dituntut untuk menulis huruf atau menulis kata, tetapi lebih dari itu, yaitu menulis sebuah teks yang memiliki tujuan tertentu, menulis esai, menulis makalah, bahkan sampai ke dalam proyek penelitian dan seterusnya. Itu adalah tingkatan ekstensif, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bersama belajar bersama. Monggo kalau ada yang mau diskusi atau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan, saya berikan waktunya kembali kepada Bapak moderator. Syukran. Baik, syukran jazilan Ustaz Muhammad Yasin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi Pak Muhammad Yasin sudah menyampaikan beberapa slide terkait dengan desain evaluasi implementasi dan proses pembelajaran dan penilaian bahasa berbasis pedagogi genre. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau sharing pengalaman, dipersilahkan. Pada Pak David dan Pak Syam, mohon bantu untuk spotlight peserta. Ditutup dulu share screen-nya Bapak. Oke, ya. Baik, ini yang ada dari MTS N1 Batam. Kedua dari MTS N3 Kuan Sing. Silakan. Dari Batam. Pertama Ya, silakan. Batam, N1 Batam. Ya, dari Kuan Batam Sing silakan. ini Kuan Sing sendirian ini. Ya, Batam dulu, Batam. Oke. Salam. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu lagi, mohon maaf nanti dari MTSN 1 Kota Bukit Tinggi ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-thayyibah qad sami'tu al-madah al-mutanawwi'ah allati tata'allaq bi hadzal mawdu'. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah mendengarkan materi dari Ustaz Al-Muhadir pada kesempatan hari ini. Tadi telah dijelaskan mengenai at-taqwim, qabla ta'allum, at-taqwim qabla ta'allum, at-taqwim khilal ta'allum, dan begitu juga at-taqwim ba'da ta'allum. Yang menjadi pertanyaan seperti ini, di dalam kita menerapkan takwim an-nihai ini, bagaimana kita mengukur atau menentukan kemampuan siswa, khususnya dalam bahasa ini, di akhir yaitu takwim an-nihai. Sedangkan untuk pembelajaran saat ini kita tidak bisa mengetahui keadaan real anak-anak di rumahnya seperti apa gitu. Jadi kita menilai dengan jarak jauh. Apakah ada instrumen khusus untuk kita mengetahui dan mengukur kemampuan siswa di dalam pembelajaran yang kita sampaikan ini gitu. Itu pertanyaannya Pak. Khususnya di dalam takwim an-nihai ini. Takwim an-nihai. Evaluasi pembelajaran di akhir ini. Mungkin itu pertanyaannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Mukum, selanjutnya. Ustaz. Oh, langsung apa? Ismi Ridwan Alawi. Siapa? Afwan? Ridwan Alawi. Oh, Ridwan. Nah, Ustaz Ridwan, syukran. Oke, yang lain bisa langsung ke yang lain dulu. Silakan. Pertanyaan. MTSN Kuansing. MTSN Kuansing. Silakan. Kuantan Singingi. Suaranya nggak masuk Ibu. Yang Kuansing ini kayaknya bermasalah speakernya. Pakai HP ini ya? Iya, pakai HP. Yang Kuansing gimana? Ya, kita ganti dulu Pak dari Darus Rahman Ribo, silakan. Ya, silakan Pak. Darus Rahman, halo. Darul Rahman ini bermasalah juga nih Pak di mic-nya. Ya, tadi yang dari MTSN 1 mana ini? MTSN Kota Bukit Tinggi, silakan. Bukit Tinggi. Ya. Bertanya kan? MTSN 1 Kota Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Silakan. Silakan Bukit Tinggi, Pak. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala fursatil tu'tini. Di sini saya ingin menyampaikan pada narasumber, kalau saya lihat dari segi teori yang Bapak sampaikan ini, saya merasa ini sudah sangat bagus sekali. Bisa ditangkap Pak? Kayaknya ada yang feedback ini. Ya, halo? Halo? Ya, silakan. Ya, Pak, terus Pak. Tafadhal. Baik, dari segi teori, apa yang pemateri sampaikan ini, saya melihatnya satu hal yang sangat bagus sekali. Dan saya mengapresiasi materinya. Cuman kalau yang saya temui di lapangan, ini amat sangat jauh sekali dengan realita antara teori dengan yang kita temukan di lapangan, Bapak. Ya, contohnya tadi dari
tadi kita menemukan maharatut tafkir ya. Maharatut tafkir ini kayaknya yang adenanya saja kita belum terrealisasi di sekolah-sekolah kita, Pak. Pertama yang ingin saya ajukan, apakah tidak memungkinkan untuk mencoba menganalisa al-masaqah? Ini ada kesulitan-kesulitan belajar yang di sekolah-sekolah kita, di madrasah kita, dan di pesantren-pesantren kita, Pak. Yang pertama saya lihat masaqahnya itu antara pesantren dengan madrasah, Pak ya. Kalau di madrasah itu dari segi jam kan hanya mungkin 2 jam atau 3 jam ya Pak ya. 3 jam pembelajaran artinya kali 40 menit. 2 kali 40 kan hanya 80 menit belajarnya. Dan itu udah masuk di dalamnya semua maharat tadi itu ada di situ. Itu. Kemudian masaqah yang kedua yang kita temukan juga, kalau di pesantren yang saya temukan itu kita lebih banyak mempelajari bahasa, bukan belajar berbahasa. Ya, mempelajari bahasa itu kita mengetahui komponen-komponen kawaidnya, kita tahu rinci betul. Ya. Tapi yang saya temukan itu banyak sekali yang tidak mengerti dengan berbahasanya, tidak tahu berbahasa. Ini masaqah ini apakah tidak perlu kita kita pilah-pilah dan harus kita pecahkan masaqah itu, Pak. Ya. Kemudian lagi yang saya temukan juga memang keterbatasan kompetensi, baik dari segi kompetensi gurunya maupun kompetensi muridnya. Yang kita lihat di lapangan itu, kenapa siswa-siswa kita ini ada yang a priori, dalam artian dia sebelum dia masuk itu dia anggap bahasa Arab ini sulit gitu. Bahasa Arab ini sulit. Nah, ini yang saya lihat itu ada peluangnya itu. Peluang ini tentu dari kementerian mungkin. Terpisahnya antara pembelajaran Al-Qur'an, pembelajaran bahasa Arab. Nah, tentunya. Maksud yang saya maksudkan itu koneksinya, Pak. Koneksinya contohnya belajar Al-Quran kan belajar huruf-huruf bahasa Arab. Nah, kemudian dalam bahasa Arab kita juga menemukan kelemahan di buku yang kita temui itu maharah kitabahnya itu tidak ada di situ difasilitasi, Pak. Coba dilihat di situ. Dalam buku teks pembelajaran kita, maharatul kitabah tidak ada di situ. Yang ada hanya disuruh menulis. Tapi kemampuan melatih anak untuk menulis tidak ada di situ. Ya, nah, ini salah satu kelemahan yang saya temukan juga di buku kita. Nah, kemudian dari segi maharatut tafkir tadi, saya belum menemukan model lah seperti itu ya Pak ya. Atau mungkin Bapak bisa memberikan contoh atau model bagaimana dari segi apakah untuk penulisan soalnya. Karena saya melihat gini, untuk yang terendah pun itu siswa kita belum mampu. Belum mampu. Kenapa? Karena maharat yang kita berikan itu sangat jauh sekali gitu. Ya, apakah maharat kitabahnya ataupun maharatul kalamnya? Maharatul kalam ini jauh sekali. Ya. Ini yang ingin tanya kepada Bapak dan pemecahannya. Ini masaqah yang ditemukan. Oke, Pak, poinnya, Pak. Ya. Poinnya, Pak ya. Poinnya, ya, Pak. Poinnya di antara masaqah yang saya kemukakan tadi itu, apakah ada jalan pemecahannya? Tadi kan hanya teori ya, Pak ya. Ya, mungkin ada modelnya itu. Terima kasih, Pak. Baik, makasih. Selanjutnya satu lagi Pak Yasin ya. Dari MTSN 7 Agam ya, Pak Syam ya. Agam. Ya. Silakan Agam. Ya, Agam, silakan.
Cebul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa saya bergabung. Ini kami dari MTSN 7 Agam. Nama saya Yusmadi, guru bahasa Arab di MTS Hidayatunas, Kecamatan Candung. Dan lokasi kami ini, Bapak, ini dekat apa ini? Dekat MTI Canduang. Pesantren yang didirikan oleh Nyek Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tadi bahasan yang disampaikan oleh pemateri yang berkaitan dengan penilaian ini kita rasa semua kita sudah paham. Cuma permasalahannya di lapangan adalah bagaimana kita menerapkan penilaian itu. Kalau boleh kita surut ke belakang dari kurikulum CBSA, kurikulum KBK, dan kurikulum KTSP, dan sekarang Kurtilas. Memang kalau kita bandingkan dengan CBSA dulu tahun 94, ini penilaian sangat banyak. Awal dari kurikulum KBK itu sudah banyak penilaian. Sehingga ada muncul sebuah istilah, KBK itu adalah kurikulum banyak kerja. Nah, ketika muncul kurikulum baru, kurikulum KTSP, muncul istilah KTSP. Nah, sekarang Kurtilas, dan kita lihat banyak komponen-komponen penilaian yang harus kita laksanakan. Sementara kita dituntut mengajar, padahal penilaian pun harus sejalan dengan pembelajaran. Sehingga banyak waktu terpakai bagi kami di dalam lokal melaksanakan penilaian. Yang kedua, SKBM atau KKM. Ada rumusan KKM, apakah mengenai intake siswa, daya dukung, dan apa satu lagi, fasilitas. Nah, dalam hal ini masing-masing kompleksitas. Halo? Kompleksitas KD. Kompleksitas KD. Ya. Nah, ini sangat banyak sekali penilaian. Apalagi sekarang semenjak kurikulum KTSP, itu ada 3 ranah yang penilaiannya. Kognitif, afektif, psikomotor. Di Kurtilas, tambah lagi KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Penilaian tambah. Jadi, waktu kami itu habis untuk penilaian. Apalagi ada UH-nya, UH1, UH2, UH3, tambah mid semester, dan selanjutnya. Banyak penilaian-penilaian yang kami laksanakan. Sementara PBM kita dituntut dengan bermacam-macam metode dan teori untuk lebih meningkatkan bagaimana siswa itu lebih mampu dalam pembelajaran bahasa Arab. Poinnya, Pak. Poinnya adalah bagaimana kami sebagai guru memanage penilaian ini sehingga waktu PBM tidak tersita, materi bisa berjalan semaksimal mungkin, dan penilaian juga bisa penilaian itu lebih efektif dalam penilaiannya. Itu. Barangkali untuk sementara itu dulu, nanti mohon jawaban dari pihak pemateri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ustadz Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ustadz Ridwan ya.
Ustaz Ridwan. Nah, sahih? Oke. Terkait masalah menerapkan tes akhir ketika kondisinya seperti yang sekarang ini gitu ya. Jadi daring gitu kan. Sistemnya masih daring ya di sana. Oke. Nah, memang evaluasi yang pertama atau pertama kali sebelum pembelajaran itu dilakukan itu harus ada diagnosis memang. Jadi harus diperiksa dulu kebutuhan peserta didik itu apa, kemudian masalah-masalah yang ada itu apa, itu akan ketahuan semua. Baru setelah itu dilakukanlah pembelajaran. Dan setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda. Lahu kifayatuhu al-mutafarriqah, al-mukhtalifah ya, furukuhum mutanawwi'ah. Jadi furuk fardiyah, kita harus memperhatikan furuk fardiyah, perbedaan individu. Karena setiap peserta didik itu memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda. Satunya mungkin qawi, satunya dhaif. Sehingga yang dhaif itu nanti diperlakukan beda dengan yang tingkatannya qawi atau yang pintar gitu ya. Yang mumtaz, yang jayyidan itu dibedakan dengan yang dhaif. Sehingga nanti yang dhaif itu dilakukan secara khusus gitu. Nah, ketika masalah yang seperti ini yaitu sistemnya daring, biasanya kalau daringnya di sana menggunakan apa Ustadz Ridwan? Apakah jenengan rekaman YouTube kemudian dikirim, nanti jawabannya kasih tugas, jawabannya disuruh ngirim ke Google Form, atau pakai Zoom atau Google Meet, atau seperti apa sistemnya daring di sana? Di unmute dulu coba. Suaranya belum di unmute. Halo? Ya. Bagaimana caranya kami memanage waktu? Karena sekian banyak penilaian yang harus kami laksanakan. Kalau kita pakai waktu PBM dalam lokal, itu akan terganggu proses pembelajaran. Itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Kita jawab yang pertama dulu ya, yang dari MTSN 1 Batam ya. Ustaz Ridwan, di unmute dulu ya. Suaranya belum bisa didengar. Oke, siapa? Ustaz, jadi untuk pelaksanaan di lapangannya masih beraneka ragam karena memang keterbatasan gitu ya. Ada yang masih menggunakan WhatsApp, ada juga yang menggunakan e-learning, ada juga yang classroom dan lain sebagainya. Yang masih kesusahan ini yang masih menggunakan grup WhatsApp gitu. Ya, jadi masuk beraneka ragam. Ketika misalnya jenengan atau antum menerapkan sebuah tes, membuat tes gitu dengan Google Form, itu mungkin lebih baik. Jadi nanti bisa peserta didik itu bisa menjawab tes yang di Google Form-nya itu gitu ya. Jadi sistemnya menggunakan Google Form. Nah, tapi di situ kan bisa di-setting juga istima bisa. Jadi rekaman atau merekaman nanti kemudian dikasih pilihan gandanya di bawah. Setelah ada rekamannya itu nanti disuruh milih pilihan ganda itu. Kemudian qiraah itu juga malah lebih sering lagi digunakan untuk qiraah kalau Google Form itu. Mungkin bisa digunakan Google Form. Jadi memang awalnya memang sulit ya untuk menerapkan 4 keterampilan ketika melakukan tes akhir atau evaluasi akhirnya itu ya. Tetapi mungkin lambat laun akan ada solusinya ketika media yang ini tidak atau kurang efektif, maka gunakan media yang lain. Jadi sifatnya harus banyak melakukan uji coba, sehingga ketika tes akhir itu seharusnya tes formatifnya itu sudah dilakukan setiap saat.
Jadi setiap proses pembelajaran sudah melakukan tes formatif. Ya, ketika tes formatif itu sudah dilakukan, ya sudah dilakukan dengan baik, maka ketika melakukan tes sumatif itu akan sangat mudah gitu. Oke. Dan lebih mudah lagi ketika dengan atau antum bisa memilah atau mentasnif ya. Mentasnif itu membedakan, mengkelas-kelaskan. Ini yang anak-anak yang kemampuannya segini, anak yang ini kemampuan segini, sehingga nanti diperlakukan berbeda gitu. Diadakan pengayaan misalnya atau apa gitu, sehingga nanti ketika UAS itu akan ketika ujian akhir atau sumatif itu akan mudah gitu. Oke. Oke. Ya, ada ini. Gimana Ustaz Ridwan? Ya, syukran ya Abi, syukran ala fikratuka ar-ra'iyah, insyaallah Ustaz yakfi insyaallah. Nah, syukran, afwan. Kemudian yang kedua dari pertanyaan dari MTSN 1 Kota Bukit Tinggi ya. Ustadz siapa? Mas Mukum Al-Karim. Ustadzuna? Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Nah, Ustaz. Ustadz Muhammad Syafi'i. Masalah yang pertama apa, Ustadz Syafi'i? Itu kan masakoh yang saya kemukakan itu, Ustaz. Hambatan-hambatan dalam pembelajaran itu. Itu tadi, Ustaz. Iya, betul. Dalam menerapkan ini ya. Iya, dalam menerapkan teori yang antum sampaikan itu. Al-Ulia, iya. Maharatut tafkir al-Ulia itu memang mengajak peserta didik untuk bisa menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan teksnya. Dia bisa membuat teks bahasa Arab sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau dalam marahilnya berbasis pedagogi genre itu adalah yang pertama BKOF ya, building knowledge, jadi membangun pengetahuan. Kemudian yang kedua nanti membuat teks. Baru setelah itu joint construction, jadi bersama-sama dengan guru, dibimbing oleh guru membuat sebuah teks baik secara lesan atau secara tulisan atau lesan kemudian diucapkan ya secara lesan. Dan yang terakhir nanti mereka akan secara mandiri membuat teksnya sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu yang diinginkan. Sehingga tendensinya adalah menggunakan maharatut tafkir al-ulia, yaitu kemahiran pikir tingkat tinggi gitu ya. Tetapi tidak masalah ketika memang kemampuan peserta didik itu tidak sampai kepada at-tahlil, analisis. Mungkin antum bisa menggunakan analisis yang sederhana dulu gitu. Membedakan itu kan sudah analisis juga. Tetapi yang sederhana gitu kan. Membedakan misalnya ada kasih 4 kosakata gitu kan. Masjidun, mustasfa, kemudian masjidun, mustasfa, madrasah, sayyarah, beda. Ambil mufradat yang tidak berhubungan dengan yang lain. Maka mereka akan memilih sayyarah. Itu misalnya seperti itu. Itu termasuk sudah masuk kepada ranah analisis, tetapi yang ringan gitu ya. Analisis yang ringan. Memang tidak masalah kalau menggunakan maharatut tafkir ad-dunya atau yang lots gitu ya, yang low, yang rendah gitu. Tetapi setidaknya sedikit demi sedikit peserta didik itu diajak untuk melakukan cara berpikir yang tingkat tinggi, yaitu at-tahlil, menganalisis gitu, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa, perintah-perintah dalam pertanyaan-pertanyaannya itu bisa menggunakan KKO, kata kerja operasional yang sudah diteorikan oleh Benjamin Bloom itu. Jadi ada setiap C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu memiliki KKO-nya sendiri-sendiri. Jadi ada kata kerja. Itu yang bisa jenengan atau gunakan dalam membuat tes gitu ya. Oke. Kalau kemampuan di sana misalnya seperti tadi itu peserta didiknya ini tidak bisa komunikasi gitu ya. Karena
tarkisnya itu pada nahwu dan shorof gitu. Karena di pondok salaf ya mungkin. Kalau pondok salaf memang masalahnya adalah mereka bisa nahwu shorof, tetapi dalam berbicara mungkin tidak bisa. Sebaliknya ketika di pondok modern, mereka bisa berbicara tapi nahwu shorofnya lemah gitu. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi masalah itu bisa sedikit demi sedikit diselesaikan dengan menyajikan kata kerja operasional yang paling mudah, Kemudian nanti dinaikkan. Jadi ritmenya itu mulai dari yang paling bawah dulu, yaitu C1, dicoba C1, kemudian C2, C3, kemudian ketika sudah C3 maka dinaikkan ke C4 yaitu analisis. Kalau memang harus bertahap. Misalnya kalau kita mau ngecek maharatul kalam gitu ya, maharatul kalam, keterampilan berbicara, maka jangan kemudian langsung anak itu disuruh berbicara di depan teman-temannya. Itu pasti hancur. Jadi yang pertama adalah ketika tidak bisa berbicara, maka harus misalnya diadakan hiwar gitu ya. Hiwar terbimbing. Jadi hiwar terbimbing itu tidak hiwar yang hur atau bebas gitu. Hiwar terbimbing itu pertanyaannya mungkin teks-teksnya sudah disediakan oleh guru. Tinggal peserta didik itu bisa mempraktekkan dengan temannya gitu. Muhawarah gitu ya. Kemudian setelah itu baru hiwar bebas. Baru setelah itu ketika sudah bisa lepas hiwarnya dan kemudian sudah banyak penguasaan mufradat, karena mufradat itu penting. Jangan diajarkan qawaid dulu sebelum memberikan mufradat, karena dalam kalam itu tidak boleh qawaid itu diajarkan pada awal gitu ya. Karena yang diajarkan adalah yang pertama nutkul huruf. Nutkul hurufnya sudah benar apa enggak? Belum gitu. Kemudian nutkul kalimah, nutkul jumlah dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru hiwar, muhawarah, muhadasah. Kemudian setelah itu baru kisah gitu. Isdarul kisah, takdimul kisah qasirah. Jadi cerita pendek dulu gitu. Menceritakan kehidupan sehari-harinya atau apa gitu misalnya yang paling ringan. Kemudian setelah itu tingkat yang paling tinggi yaitu al-khitabah. Jadi berceramah dengan bahasa Arab gitu. Jadi memang harus bertahap Ustaz. Mahlan gitu ya, khutwah ba'da khutwah, step by step. Jadi tidak boleh langsung kemudian dianggap semuanya harus sama. Kalau siswa dianggap sama semua, kita zalim itu jadi mudarris gitu. Karena setiap siswa itu punya furuk fardiyah, punya perbedaan kompetensi gitu. Biasanya gitu memang. Ada yang pintar gitu, ada yang tidak terlalu pintar biasa. Bahkan ada yang seperti yang antum katakan tadi, a priori tidak mau tahu dia. Yang penting hanya formalitas saja, ikut pelajaran ini hanya formalitas gitu kan. Tidak perlu harus paham gini-gini. Itu ada yang a priori seperti itu gitu. Memang biasa. Kalau peserta didik itu kurang perhatian misalnya, qillatul ihtimam, kurang perhatian tuh biasanya memang seperti itu. Mungkin jenengan bisa lebih memperhatikan kondisi-kondisi anak yang seperti itu, lebih diperhatikan. Karena rasa cintanya terhadap bahasa Arab itu sudah sedikit hilang itu, maka harus ditumbuhkan lagi. Diingatkan kepada anak-anak, selalu diberikan informasi bahwa bahasa Arab, misalnya bahasa lughatul arabiyyah laisa lughatul jannah faqat gitu. Tidak hanya bahasa surga gitu. Biasanya kalau bahasa Arab itu bahasa surga, lughatul jannah gitu. Akhirnya ya hanya penduduk surga itu. Ketika kita sudah masuk surga baru pakai bahasa Arab gitu kan. Makanya jadi lughah alamiyah perlu dicamkan itu. Lughah alamiyah, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Lughah ilmiyah, lughatul ulum was saqafah, bahasa sains dan budaya gitu. Lughatul teknologia, bahasa teknologi, bahasa sains gitu. Jadi itu yang harus selalu dimotivasikan kepada peserta didik seperti itu. Kemudian yang kedua, apa tadi Ustaz Afwan? Apa tadi? Lupa saya. Ustaz Syafi'i. Nah, Ustaz. Antum sudah berapa tahun Ustaz ngajar bahasa Arab? Saya ngajar bahasa Arab lebih kurang 15 tahun Ustaz.
Sudah lama itu. Sudah lama, saya baru 10 tahun. Iya. Oke. Saya bukan sarjana Mantap. bahasa Arabnya. Oh, bukan sarjana bahasa Arab. Kan. Oh, gitu ya. Iya. Sarjana PAI Emang saya. Oh, tapi serumpun itu Ustadz. Bahasa Arab sama PAI itu serumpun. Rumpun iya, tapi barangnya beda. Iya. Sesuatu yang serumpun itu harusnya komprehensif gitu Ustadz ya. Jadi belajar ini semuanya dipelajari ya. Jadi bisa ngajar berapa mata pelajaran itu Ustadz? Semua mata pelajaran. Mata pelajaran PAI? Yang SKI saya ajar ngajar juga. Yang saya ajarkan saya ajarkan hanya bahasa Arab saja. Oh, bahasa Arab saja. Alhamdulillah kalau gitu. Maka antum harus mudakik ya. Jadi murakkis. Jadi harus fokus kepada bahasa Arab. Alhamdulillah ya. Pertanyaan kedua tadi apa Ustadz? Afwan, saya lupa tadi. Mungkin Pak Mujahid bisa membantu. Saya lupa tadi. Tapi ada apa Ustaz yang ingin saya tambahkan tadi sebenarnya. Turuk ke taklim itu Ustaz. Kan turuk ke taklim kita kan lebih banyak turuk terjemah wal kawaid itu. Mana yang lebih turuk terjemah dengan dengan langsung suuri gitu. Mana yang lebih baik itu menurut pandang Ustaz. Memang itu kelemahan kita selama ini seperti itu memang. Jadi ketika belajar bahasa Arab itu tidak tega ketika tidak menerjemahkan teks bahasa Arab itu kelemahan kita. Sehingga kalau antum mengajar bahasa Arab, antum jangan gampang menerjemahkan teks bahasa Arab gitu. Ketika ngajar misalnya maharok kiroah gitu kan ya, maharok kiroah. Biasanya kan guru itu seringkali pengen cepet-cepetan menerjemahkan karena ada kekhawatiran, ada ketakutan, jangan-jangan ini murid ini nggak tahu ini, peserta didiknya ini nggak tahu kalau nggak terjemahkan, akhirnya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah awal dari kegagalan, awalul fashal, jadi awal dari kegagalan pembelajaran bahasa Arab, menerjemahkan itu. Maka harus mereka dikasih aja kosakata sebelum diajarkan itu dikasih kosakata, sajikan kosakata yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan gitu. Setelah itu baru diajarkan. Jauhkan dari metode qawaid wa tarjamah. Jadi qawaid wa tarjamah itu memang qawaid itu wajib, memang wajib kompetensinya tadi itu seperti al-qawaid wa tarjamah itu. Al-qawaid al-kifayah al-qawaidiyah itu wajib, tetapi dalam permulaan fi bidayatit ta'lim, dalam awal pembelajaran itu tidak dianjurkan, porsinya itu hanya sedikit ketika awal pembelajaran. Jadi yang penting itu ya tadi itu ketika awal pembelajaran dikasih materi yang ringan, kemudian dikasih motivasi dan kemudian dikasih tes yang ringan-ringan gitu sesuai dengan C1, misalnya C1 dulu kita coba. KKO-nya apa aja coba. Gitu. Seperti itu Ustaz. Di antara kesulitan saya ini saya pribadi ya. Kesulitan saya dalam mengajar itu saya tidak mendapatkan buku panduan yang yang saya anggap lebih baik. Sehingga saya sampai pada saat ini saya menemukan metode pembelajaran itu dari buku dari luar yang ditulis dari Arab Saudi. Kalau dari Arab Saudi itu saya menemukannya itu ada jenjang-jenjang pembelajaran. Contoh, kalau Arabian Nasin itu kalau di jilid 1 itu kan ada gambar tapi tidak ada bahasanya. Di situ saya lihat di situ ada kafaatul istima' itu tinggi di situ, Ustaz. Kalau saya melihat bukunya itu Arabian Nasin jilid 1 itu kan hanya ada gambar tapi tidak ada tulisan di situ. Nanti ada tulisan, kita disuruh menirukan tulisannya. Jadi maharatul yang 4 itu saya temukan di buku dari luar, Ustaz. Jadi di instansi kita tidak menemukan bahasa yang itu. Maka kemarin pertanyaan saya kepada instruktur ini, boleh tidak kita ngambil buku dari luar? Maksudnya tidak pegangan kepada buku yang diterbitkan oleh Kemenak. Karena kalau menekan penilaian pribadi kalau menurut saya itu lebih sempurna ala Arabian Nasiin daripada buku yang ditulis oleh Kemenak ini. Gitu. Ini mohon maaf kalau saya salah nih, Ustaz.
Mohon maaf ini. Iya, iya. Ya itu Ustaz. Iya, memang seperti itu, Ustaz. Jadi kalau apa namanya, standar kita ini kan memang ketika sudah masuk ke MTS gitu, maka sudah dianggap bisa menulis gitu, bisa menulis Arab gitu ya. Padahal banyak juga yang sudah MTS tapi belum bisa menulis Arab gitu kan. Atau menulisnya itu hanya sampai berapa kalimat gitu aja, tidak sampai menulis sebuah jumlah gitu. Atau sampai paragraf gitu kan. Nah, kalau jenengan lihat di buku MI, ya itu ada MI, bahasa Arab untuk MI itu ada itu untuk menulis, untuk meniru itu ada. Gitu. Nah, ketika sudah MTS itu harusnya itu sudah bisa menulis dan bisa meniru ketika kalam dan sudah bisa menulis ketika masuk ke kitabah gitu. Dan sudah bisa membaca ketika masuk ke qiraah. Jadi tapi banyak sekali kita temukan para peserta didik yang walaupun sudah MTS tetapi masih banyak yang belum bisa membaca gitu. Membaca. Masih banyak, padahal itu sudah ada harokatnya, misalnya teksnya itu sudah ada harokatnya, tapi tetap saja tidak bisa membaca teks yang sudah ada harokatnya itu. Mungkin karena kelancaran dalam membaca Al-Qur'annya itu juga kurang. Jadi nanti ditambahkan motivasinya, jangan selalu dibaca Al-Qur'an setiap hari gitu. Karena kalau lancar baca Qur'annya, itu insya Allah baca teks bahasa Arab apa saja akan mudah, menjadi sedikit akan menjadi mudah gitu. Oke, itu mungkin Ustadz. Tinggal motivasi aja Ustadz. Afan. Syukran. Jazakumullah Ustadz Syafi'i. Oke. Nah. Kemudian yang ketiga Ustadz Mas Mukum, Ustadz dari MTSN 7 Agam. Namanya Ustadz siapa? Mas Mukum? Yusmadi, Ismi Yusmadi. Ustadz Yusmadi, alhamdulillah. Min Sumatera Gharbiyah. Antum Ra'isul Madrasah? La, ana mudaris. Mudaris Al-Arabiyah. Ya. Nah, kam sana tudaris Al-Arabiyah? Hawalai 20 sana. Masya Allah, mumtaz. 20 sana. 20 tahun. Masya Allah. Nah. Fauqal adah ada Ustaz. Naam. Fauqal adah. Afan. Tadi pertanyaannya tentang evaluasi ya. Bagaimana porsi kita dalam pembelajaran bahasa Arab ketika kita harus disibukkan dengan takwim, dengan penilaian gitu kan? Ya. Dengan banyak penilaian memang iya. Nah, yang perlu diingat bahwa yang menilai atau al-muqawwim itu tidak hanya guru yang ngajar mata pelajaran itu gitu Ustaz. Tapi ada tim lain yang menilai gitu. Contohnya seperti guru BK gitu kan. Ada lagi tim dari sekolahnya itu juga ada tim khusus. Wah, bagian bagian menilai proses pembelajaran, bagian menilai kurikulum, bagian menilai metode pembelajaran itu harusnya ada speknya sendiri-sendiri gitu. Kemudian memang penilaian itu sebenarnya harusnya tidak sampai mengganggu proses pembelajaran gitu ya Ustadz ya. Iya. Karena ada ini ya. Jadi kalau selama ini Ustadz Yuswadi sudah menerapkan penilaian refleksi, penilaian refleksi. Jadi siswa menilai dirinya sendiri. Sudah diterapkan belum? Kalau kami di Agam, di Kabupaten Agam, terutama di sekolah kami, itu penilaian masih sifat kognitif, masih banyak kognitif. Pengetahuannya aja. Pengetahuan, dan memang untuk menilai KI 1 dan selanjutnya itu kan ada pihak sekolah. Iya, betul. Kita lebih banyak penilaian kognitif. Kalau kita melakukan penilaian KI 1, KI 2,
itu kurang sempurna penilaian kami. Karena anak itu hanya dengan kami itu kan ketika dalam lokal. Nah, ketika sudah keluar dari lokal, tentu kami pindah ngajar ke lokal lain, kita tidak nampak lagi bagaimana KI1 dan KI2 penilaian mereka kan. Jadi kami yang banyak nih melakukan penilaian baru sifatnya kognitif. Kira-kira itu Ustaz. Kemudian masalah penilaian ini, kita kan terikat dengan KKM atau SKBM. Nah, ketika suatu penilaian itu di bawah KKM, otomatis kita mengadakan remedi kan? Iya, betul. Kadang-kadang sudah diremedi, masih nilainya di bawah KKM. Nah, dilakukan remedi berikutnya masih bawah KKM, sehingga kami kewalahan. Akhir-akhirnya apa? Diberi saja anak tu nilai batas KKM. Gitu Ustaz. Batasnya diturunin gitu. Batas KKM kami umpamanya 75. Ketika sudah 2 kali remedi masih di bawah standar, maka diberikan saja dia lagi nilai 75 seperti itu kira-kira. Oke, iya. Itu kalau ini Ustadz, kalau sebelum proses pembelajaran ada ini apa tidak istilahnya ujian kayak apa diagnosis gitu ya untuk ujian awal, ujian klasifikasi gitu. Ada nggak? Atau langsung semuanya sama gitu satu kelas? Kalau di sekolah saya enggak ada, langsung anak diterima masuk langsung belajar gitu. Cuma anak itu kan memang bervariasi dia. Ada yang basicnya dari MIN atau MI, mereka punya dasar bahasa Arab sehingga mereka ini mudah untuk kita ajar. Ada yang anak ini dari SD, bahasa Arabnya 0, tapi mereka pintar. Dan ini mudah untuk mengajar. Yang masalah adalah ketika anak masuk MTS ini tidak pandai ngaji, tidak pandai baca Al-Quran. Ini yang kami mengalami kesulitan untuk pembelajaran bahasa Arab ini, Ustaz. Sehingga dalam penilaian itu, ini anak yang bermasalah. Bagi anak yang dari MIN atau MI masuk MTS, ini kita enak ngajarnya. Dia paham. Juga bagi anak yang dari SD, dia pandai ngaji dan kemampuannya juga di atas standar, dia mudah mengerti. Nah, sebenarnya yang masalah yang anak ini tidak pandai ngaji atau pandai ngaji tidak ada perhatian ke pembelajaran bahasa Arab. Kira-kira gitu, Ustaz. Atau pertama lihat gurunya udah takut gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada yang seperti itu sudah harus masuk ke klinik itu. Klinik untuk observasi. Jadi harus diobservasi itu. Kenapa itu? Takut sama gurunya misalnya seperti itu. Kalau ada yang sampai pertama ketemu sama gurunya kemudian takut, itu sudah tidak akan bisa sulit untuk bisa mencintai bahasa Arab misalnya seperti itu. Maka itu yang harus pertama kali ini. Ya. Ustaz, bukan begitu Ustaz. Kalau kondisi sekarang siswa itu tidak ada yang takut sama guru. Gitu. Ada. Dan guru sekarang ini gurunya bagus-bagus, Ustaz. Gurunya penyayang. Tapi sekarang kita kan tidak boleh bertindak kasar sama anak. Cuma masalahnya anak itu tingkat kesadarannya belajar bahasa itu rendah dikarenakan inputnya juga rendah gitu. Jadi maka ini saya rasa ini banyak kaitannya. Yang pertama dari segi jam pembelajaran bahasa Arab kan cuma 3 jam. 3 jam itu kalau sudah 3 jam kalau sudah dipakai itu untuk pembelajaran. Pak Yasin, waktunya 2 menit lagi Pak Yasin ya, bisa dikatakan. Sedikit lagi ya Pak ya. Jadi efektifnya itu paling 1 jam efektifnya. Maka kami berharap tolonglah tambah jam pelajaran bahasa Arab ini minimal 1 jam lagi lah. Minimal 1 jam. Mohon bagi pihak stakeholder menambah pembelajaran bahasa Arab. Saya mengklarifikasi bahwa itu materinya zona Sumatera,
Oh belum ini ya. Nanti Bapak bisa WA ke ini Pak. Bisa, jadi ada slot di 6 jam Pak Yasin. Ada slot 6 jam di KMA 184 itu di Payungi Pak. Itu jadi ada di KMA 184. Oh iya. Itu iya. bisa diklarifikasi Pak. Itu kalau yang terkait dengan jam itu. Baik, yang lain Oh, bisa iya. dijawab Pak Yasin, silakan Pak. Ya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya materi yang diajarkan. Sebelum mengajarkan materi, maka harusnya itu dilakukan at-taqwim atas hisi. Jadi diagnosis dulu, didiagnosis kesulitannya apa, kemudian karena setiap anak itu kompetensinya berbeda, maka harus diperlakukan berbeda. Jadi yang sulit-sulit, yang masih rendah-rendah kualitasnya itu kompetensinya, maka harus diadakan pengayaan khusus. Jadi sekolah harus membuat klinik khusus untuk anak-anak yang nggak bisa itu, yang masih belum bisa gitu. Itu. Jadi seperti itu Ustadz. Kemudian motivasi itu harus selalu agar kecintaan mereka terhadap bahasa Arab itu tetap ada, maka motivasinya harus selalu digaungkan, selalu diutarakan motivasi untuk belajar bahasa Arab, urgensi bahasa Arab dan seterusnya seperti itu. Mungkin itu Pak Mujahid yang bisa saya jawab. Kalau ada kekurangannya mungkin bisa komunikasi secara individu. Sekalian closing statement 2 menit Pak Yasin. Fadal Pak Yasin, Fadal. Closing statement Pak Yasin. Oke. Syukran ala itimamikum ayuhal asatid wal ustadzat li marhala al-mutawassithah. Lil marhala al-mutawassithah. Mohon maaf waktunya sudah habis Ustaz. Mohon maaf. Bisa komunikasi via nomor HP saya. Insya Allah nanti saya jawab langsung ya. Afwan. Sebelum itu Ustaz. Maksudnya ini biar masuk buat ke semua juga Ustaz. Dikit lagi. Baik, oke. Terima kasih Pak Yasin dan teman-teman guru karena ada narsum yang akan masuk lagi. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih Pak Yasin dan teman-teman guru semua. As'adakumullahu jami'an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan